Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosialisasi ketiga. Alhamdulillah. Selain lagi nanti ada dua. Oh iya. Yang wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulang Jawa Barat, sekaligus selaku mentor saya. Yang saya hormati kasih seluruh kasih yang ada di lingkup kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulang Jawa Barat, kasih medis, kasih dinas, kasih PHU, Kepala KUA Kecamatan Kabupaten Tulang Jawa Barat, kemudian Kepala Madrasah Aliyah dan Madrasah Hidayah Negeri Kabupaten Tulang Jawa Barat, rekan-rekan semua ASN yang ada di lingkup kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulang Jawa Barat, sekaligus selaku tim dalam pelaksanaan laporan aksi perubahan PKP Angkatan 1 Kabupaten Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulang Jawa Barat. Bapak Ibu yang kami hormati, sengaja kami kumpulkan, kami undang seluruh stakeholder yang ada di bawah kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulang Jawa Barat. Tidak lain dan tidak bukan. Yang pertama yaitu ini merupakan bagian dari agenda saya pribadi ya, khususnya. Kemudian termasuk juga aksi dari perubahan yang ada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulang Jawa Barat, hasil dari Diklat Kepemimpinan Pengawas Angkatan 1 tahun 2021 yang telah saya laksanakan pada tanggal 14 Juni sampai dengan tanggal 17 Juli. Walaupun tidak sepenuhnya kemarin karena kita terkendala dengan PPKM, akhirnya kita dikembalikan lebih awal dan lebih cepat. Adapun aksi perubahan yang saya angkat pada kesempatan kali ini, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulang Jawa Barat, di mana yaitu tentang sistem pemanfaatan aplikasi sistem elektronik digital arsip, di mana kita ketahui bahwa saat ini ataupun sekarang ini yang dibutuhkan adalah yang digital. Sementara kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulang Jawa Barat pada kesempatan saat ini masih menetapkan tentang arsip secara manual. Mudah-mudahan aksi dari perubahan yang saya terapkan ini dapat bermanfaat khususnya bagi kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulang Jawa Barat. Mungkin berharap nantinya pun bisa diikuti oleh rekan-rekan sekalian, baik itu Madrasah Aliyah atau Madrasah Hidayah Negeri. Tak menutup kemungkinan pula mungkin nanti kawasan kecamatan bisa mengadopsinya, tinggal menyesuaikan saja. Adapun dari bentuk aplikasi sistem elektronik digital arsip ini ataupun yang disebut SIDAP, ya, di mana di dalamnya nanti seluruh arsip dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulang Jawa Barat akan berada di dalamnya. Karena apa? Di dalamnya sudah kita bagi, yaitu usernya mungkin nanti saya bisa, kemudian Pak Kepala Kemenang pun bisa, termasuk kasih. Karena apa? Dia bisa mengecek, ya, bisa melihat sampai di mana perkembangan baik itu surat keluar ataupun surat masuk. Jadi nantinya, ya, tidak perlu kita melontot di depan laptop, tidak perlu kita melontot di depan komputer, HP pun bisa kita bawa. Ya, kita bisa lihat ngeceknya di HP nantinya. Kemudian di dalam masing-masing seksinya juga Pak Kepala
itu ada petugasnya masing-masing. Ya, untuk masalah di dalamnya juga nanti ada SK, arsip SK ya. Kemudian ada arsip lainnya nanti Pak Menang atau non kategori. Kemudian di dalamnya pun sudah kemarin itu saya bicarakan juga dengan pengembang aplikasi, di mana di dalamnya termasuk kita buat SK. Sebelum SK itu diajukan oleh sektor, nanti ada verifikatornya Pak Menang. Jadi tidak perlu di print. Setelah dia dibuat oleh sektor, upload aja di situ, nanti ada verifikatornya tersendiri. Ya. Sebelum masuk ke ruang para kemenang, mungkin ada perubahan, ada kata yang kurang pas, ada kata yang kurang tepat. Nantinya di situ akan langsung dibenahi oleh verifikatornya. Setelah verifikator selesai, baru nanti arsip siap kita print. Dan nge-printnya pun tidak perlu banyak-banyak untuk saat ini. Karena apa? Setelah kita print, itu kan yang kita kirimkan. Dan untuk arsip, tinggal kita upload aja di aplikasi. Jadi tidak perlu lagi kertas banyak-banyak. Ya. Pengalaman kita yang kemarin-kemarin kan ngeprint salah lagi, coret sampai ke menang, dibalikin lagi, di-print lagi salah lagi, ujung-ujungnya habislah kertas 5 lembar. Bukan berarti karena apa? Karena nantinya pun kita mengikuti sesuai perkembangan akan ke arah paperless, pengurangan penggunaan kertas. Itu sudah sebenarnya kemarin kita pengen itu Pak, karena cuma biayanya pun cukup besar. Biayanya pun cukup besar, kayaknya nggak bisa juga itu. Dan tidak menutup kemungkinan pula di aplikasi elektronik digital arsip ini di Kabupaten Tulungagung Barat ini mungkin nantinya akan ada penambahan dalam arti pengembangan. Tidak hanya surat masuk, surat keluar, mungkin nantinya ada lagi pengembangan yang akan kita terapkan dan akan kita perbaiki. Jadi itulah sedikit gambaran tentang sistem elektronik digital arsip ataupun yang disingkat dengan SEDAP pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung Barat. Mudah-mudahan dengan adanya aplikasi ini dapat menambah lebih baik tata kelola arsip persuratan dan arsip lainnya yang ada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung Barat dapat bermanfaat bagi kita semua. Mungkin itu sedikit gambaran tentang pelaksanaan digital arsip, sistem elektronik digital arsip ini. Untuk lebih rincinya, untuk sampai ke dalam isi-isinya pun nanti akan disampaikan oleh pihak pengembangnya ataupun pembuat dari aplikasinya. Itu saja sedikit gambaran tentang aplikasi sistem elektronik digital arsip yang ada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung Barat. Mohon dukungannya. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung Barat, yang kami hormati Bapak Masubak Tata Usaha Menang Kabupaten Tulungagung Barat, yang kami hormati Bapak dan Ibu Kasih pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung Barat, pada Bapak Kepala KUA, Kepala Madrasah Negeri, ASN maupun pegawai semua yang ada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung Barat. Alhamdulillah pada hari ini kita semuanya bisa berkumpul di tempat. Mudah-mudahan dengan niatan ikhlas kita semuanya berkurang kita pada hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salamnya Allah mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita menjadi beliau dan semuanya mendapatkan syafaatnya nanti yaumil qiyamah. Yang selanjutnya ini mohon maaf ya, ini bukan bermaksud menggurui. Kemarin kami mendapat amanah dari Bapak Kasubag terkait dengan aksi perubahan beliau. Mungkin dari beberapa pengalaman kemarin saya juga mendampingi bapak-bapak yang mengikuti diklat, jadi dari modal itu
beberapa aplikasi. Karena memang sebelumnya dari berbagai masukan-masukan teman-teman yang mendampingi para peserta diklat ini rata-rata memang kaitannya dengan aplikasi, tidak di Pringsewu, tidak di Kanwil, tidak di mana-mana pesisir barat, semuanya bisa aplikasi. Sehingga mau nggak mau juga kita harus ikut aplikasi, cuman pengembangannya seperti apa. Nah, sesuai dengan saran dari Pak Kasubag dan masukan dari Pak Kepala Kemenang kemarin, kita akan mengangkat sebuah tema atau aksi, yaitu mengenai digital arsip, yang mana sebenarnya kalau arsip ini bukan hal yang yang nggak terkenal ya, mungkin semuanya sudah tahu bagaimana arsip pengelolaan selama ini. Karena mau nggak mau arsip itu pasti berbasis digital, itu yang sudah kita lakukan. Nah, di zaman 4.0 ini Pak, mungkin kita harus banyak menggunakan berbagai terobosan ataupun inovasi yang kaitannya dengan pemanfaatan teknologi atau teknologi informasi. Sehingganya kami punya inisiatif untuk bagaimana arsip itu nanti menjadi sebuah dokumen yang sifatnya digital, digital dan online, digital plus online. Kalau digital mungkin bisa di-scan, kemudian disimpan di komputer, diarsip, di file, di folder. Tapi kalau yang online ini bukan sebatas itu, bukan hanya tersimpan dalam komputer, tapi tersimpan dalam sebuah hosting di internet. Sehingganya apa manfaatnya? Sehingganya dengan online ini atau internet ini nanti di mana-mana bisa dipakai, bisa diambil, bisa diunduh, bisa dikerjakan dari rumah. Mamanya kita bikin surat kemudian mau diupload, bisa tidak tersimpan hanya di komputer atau pakai HP. Kalau sekarang ini kan lebih familiar ya, kita pakai Android kerjanya. Ada surat masuk, kalau mau nyekan kan susah, surat keluar nyekan juga susah. Pakai HP bisa difoto, secret kemudian diupload, sudah selesai. Artinya dengan pemanfaatan digital ini, betul apa kata Pak Kasubag tadi, ini juga akan mengurangi penggunaan kertas. Nah, apa itu yang dimaksud sedap? Hari ini kita akan menjelaskan terkait dengan aplikasi ini. Ya. Nah, ini pengenalan dashboardnya. Mungkin sudah ada yang pernah buka Pak ya? Udah pernah dipamerin sama Pak Kasubag. Sepertilah kira-kira nanti dashboard atau halaman depannya. Kita arsip Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung. Itu fotonya bisa dilihat. Kemarin saran kalau fotonya Bila gimana? Boleh Pak. Saya request nanti katanya ada masukan-masukan dari teman-teman. Iya. Oke. Ini tampilannya begini Pak ya. Ini masih dalam uji coba aplikasi ini. Nanti endingnya seperti apa ya? Nanti tergantung dari masukan Bapak sekalian. Jadi apa itu sedap? Sedap adalah sistem elektronik digital arsip. Kan sedap Pak. Ya kalau kita lebih familiar lebih sedap lah gitu ya. Tapi di Kemenang juga punya sedap namanya. Sistem elektronik digital arsip. Apa itu digital arsip? Adalah sistem atau cara mengumpulkan informasi dalam bentuk dokumen yang dipindai. Dipindai ini bisa di-scan, bisa difoto, atau file yang sudah ada di dalam komputer. Intinya sudah jadi file. Dan disimpan memakai teknologi komputer berupa dokumen elektronik yang bertujuan supaya dokumen mudah dilihat, dikelola, ditemukan, dan dipakai kembali. Dengan adanya sistem sedap ini diharapkan semua dokumen-dokumen itu tersimpan dengan rapi, kemudian berupa file yang mudah dilihat, dikelola, ditemukan, dan dipakai kembali. Kadang-kadang kalau di komputer juga orangnya nggak ada, harus balik lagi ke kantor Pak ya, harus buka komputer dulu baru kita bisa menemukan file. Tapi kalau nanti pakai sedap ini sudah bisa digitalkan dan di online kan, artinya dari rumah, umpamanya user Pak Kemenang mau Pak Kasubag mau mengambil surat-surat yang sudah diupload oleh pegawai lainnya, itu nanti tinggal buka HP saja sudah beres. Gitu, Pak. Jadi intinya ini adalah ruangan
penyimpanan dokumen atau digital arsip secara online. Nah, sedangkan apa itu sedap adalah aplikasi komputer berbasis online yang akan digunakan untuk pengelolaan digital arsip pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulambang yang akan kita gunakan, walaupun aplikasi itu banyak sekali. Itu tergantung developer atau pengembang aplikasi mau dibikin yang seperti apa ya bisa jadi, silakan. Artinya sesuai dengan keinginan dan biasanya sesuai dengan customer pemesanan seperti apa. Nah, aplikasi ini nanti bisa digunakan pada komputer juga pada Android. Android itu HP Pak. Ya bisa HP Samsung, HP apalah pokoknya bisa. Iya, cincin tuh bisa. Nah, kemudian akses aplikasinya belum Mas. Nah itu akses aplikasinya itu di Sedap ya, kita settingkan subdomain. Nah, ini melekat di websitenya kemenag.dubaba.id. Ya, yang biasa kita upload berita, kemudian nanti sudah melekat di situ Pak. Di sedap.kemenag.dubaba.id. Ketika kita mengakses halaman itu nanti akan muncullah seperti ini. Nah ini langkah-langkah yang nanti bisa dilakukan oleh user maupun petugas maupun admin. Jadi sifatnya begini Pak. Aplikasi ini sifatnya adalah internal, bukan sifatnya yang ekspos ataupun berita, sehingga hanya orang-orang yang punya user, punya login yang bisa melihat dokumen ini. Seperti itu. Nah, kalau berita kan memang untuk kalangan umum, semuanya bisa akses tanpa memerlukan login. Atau mungkin pelayanan ya, aplikasi pelayanan yang mau minta surat apa, kemudian mengajukan apa, itu nggak perlu login. Tapi kalau aplikasi ini dibikin atau didesain hanya untuk kalangan internal, gitu Pak. Sebenarnya ini juga bisa dikembangkan bukan hanya di Kemenag, di kantor-kantor yang lain juga bisa, tergantung dari kebutuhannya masing-masing. Nah seperti ini aksesnya di www.sedap.kemenag.dubaba.id atau www-nya dibuang boleh Pak? Boleh. Ini kalau yang di komputer, langkah-langkah penggunaan aplikasi pada komputer. Karena yang saya katakan tadi bisa diakses pakai komputer, bisa diakses pakai Android. Nah, yang komputer itu juga bisa dibikinkan shortcut. Jadi di namanya dashboard atau di halaman depan itu tampil. Sudah tampil shortcut, ketika diklik itu langsung muncul. Bisa. Ya kayak Android itu Pak. Android itu diinstal, kemudian nanti dibuka. Aplikasinya kayak Facebook, kayak WA itu dibuka itu langsung akses halaman ini. Nantinya seperti itu. Sekarang sudah di-share ya? Belum? Nanti nggak apa-apa. Yang penting tahu dulu. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau di aplikasi ini Pak, ini ada beberapa login. Kalau di bawah itu ada login user, kemudian login admin atau petugas. Jadi nanti di sini pengaksesnya yang bisa akses itu hanya 3 golongan, walaupun satu golongan ini tidak bisa berapa orang. Yang pertama adalah user. Yang dibutuhkan adalah username. Seperti itu. Jadi yang upload itu nanti adalah pegawai atau petugas. Nanti yang bisa melihat, bisa download itu adalah username. Di username biasanya adalah koordinator atau asbak BU atau mungkin stakeholder yang lain. Juga siapa yang mau ini akses bisa dikasih. Oke, yang kedua adalah petugas. Petugas yang menginput dan mengupload berkas digital ke dalam arsip digital. Jadi nanti kalau petugas pegawai yang dia mau mengupload maka loginnya sebagai petugas. Aksesnya adalah akses petugas karena di menu dia yang ada uploadnya Pak. Kalau di user tidak ada mengupload. Hanya bisa melihat dan Oke. Yang ketiga yaitu admin adalah pengelola aplikasi yang bertugas membuat beberapa pilihan menu dan akses login user atau petugas. Ini administrator. Ini biasanya satu pegawai atau mungkin biasanya kalau pengembang ini nggak dikasih. Biasanya nggak dikasih. Kayak Kemenag.dubaba.id kemarin kayaknya nggak dikasih juga sama yang ini ya kemarin Mas Arif. Minta hostingnya nggak dikasih. Jika saya harus hubungin duluan Pak. Tapi minta akun hostingnya. Iya, nggak dikasih biasanya. Iya, karena kadang-kadang kalau
Login menggunakan username dan password yang diberi oleh admin. Jadi login username dan passwordnya di-generate atau diberikan oleh admin. Kalau sementara ini kemarin sudah saya berikan semuanya pakai admin. Karena coba Pak sebagai. Jadi silakan kalau yang punya akses pakai user admin, bisa login ke user, bisa login ke admin ataupun ke petugas. Oke, kita lanjut. Kemudian kalau dia sebagai masukkan kode login berupa username dan password, pilih hak akses sebagai petugas atau admin. Ini ketika kalau dia mau login sebagai petugas atau admin. Kalau user berarti kliknya atau aksesnya ke user. Apa user tadi? Kategori user ada petugas, ada admin. User adalah penerima manfaat, kemudian petugas itu yang tugas nanti ngupload, kemudian yang admin ini adalah penentu dari beberapa kategori maupun menampilkan menu apa saja yang ditampilkan. Oke, lanjut Mas. Nah ini tampilan aplikasi Sedap sebagai admin. Kategori kode arsip ini bisa dicoba langsung ya. Silakan kalau yang mau mengikuti materi langsung mau nyoba. Kalau mau nyoba di www.sedap.kemenak.id. Kita tampil depan yang mau coba-coba silakan sedap.kemenak.id. Kalau yang sudah install APK yang mungkin sudah bisa sama Pak Kasubag, silakan diinstal di APK langsung. Oke. Lanjut ya Pak ya. Lanjut sampai ke admin. Ini tampilan sebagai admin seperti ini. Nah nanti di admin ini bisa mengelola data kategori, kemudian data kode arsip, data petugas, dan data user. Data kategori itu adalah data per seksi, Pak. Per ruangan. Jadi nanti dibikinkan kategori sekretariat, kategori pendidikan Islam, kategori Dimas Islam, kategori seperti itu. Jadi kita bikinkan kategori sesuai dengan ruangan. Kemudian data kode arsip ini adalah kode surat. Ada namanya SK, surat yang berupa SK. Kemudian ada nanti kode surat masuk, ada kode surat keluar. Ya, username admin, password admin. Langsung. Makanya ini sebagai admin. Apa dulu? Dua kita ada. Username tetap masih admin. Ya itu sebagai tampilan seperti ini Pak. Dashboardnya ini, kemudian data kategori, coba klik data kategori. Nah ini nanti yang menentukan adalah adminnya. Namanya ada nanti dari KUA namanya. Baik Pak, itu yang ada di Kemenak ini sekretariat, kemudian Dimas, Pendis dan BH. Yang terakhir tidak berkategori. Ini kalau ada surat yang tidak bertuan makanya kemana arahnya. Hanya mau nambah boleh, silakan admin nanti ditambah kategori. Namanya KUA, TBT boleh. Itu oleh admin Pak. Login sebagai admin. Kemudian selanjutnya kode arsip. Nah, kode arsip ini kita bikin sendiri Pak. 001 itu SK, 002 surat masuk. Ya silakan pindai, scan atau foto. Jadi umpamanya begini Pak, kalau kita mau ngupload, kita nggak mau foto duluan, tapi langsung buka aplikasi, di uploadnya pakai foto spread itu bisa. Ya karena upload di WA itu bisa pakai modelnya kayak gitu. Ini nanti bisa tambah petugas sesuai dengan keperluan. Umpamanya dari 4 kategori atau 4 ruangan ini ada 1 petugas. Setiap 1 ruangan ada 1 petugas, berarti minimal ada 4.
Dan bisa ditambah lagi kalau banyak KUA mau ada petugas sendiri untuk upload, silahkan. Oke, itu data petugas. Yang selanjutnya data user. Data user ini gunanya adalah menambahkan login user. User itu penerima manfaat tadi Pak, atau pengguna yang hanya bisa melihat dan download. Dia nggak bisa ngedit, nggak bisa ngapus, nggak bisa. Seperti itu. Oke, kemudian yang selanjutnya data arsip. Nah, ini adalah arsip-arsip yang sudah diupload oleh petugas, admin juga bisa melihat. Selain user, admin juga bisa melihat. Karena admin ini bisa semuanya Pak. Dia bisa ngapus petugas, bisa ngapus user, bisa. Ini admin. Bisa lihat review atau download itu bisa. Ya, kalau berupa doc itu nggak bisa di-upload. Yang bisa lihat gambar namanya. Karena ada format JPEG gitu ya, JPEG itu review namanya. Yang JPEG mas ya. Ini contoh, ini cuma contoh ya. Bawah. Nah ini contoh. Kalau dia JPEG. Oke, tutup mas. Oke Pak ya, ini dari admin. Ini menu admin. Kemudian kita ke menu petugas. Kalau user belakang nggak apa-apa ya. Kalau user cuma yang ngapa-ngapain, login cuma lihat sama download doang. Iya betul. Justru yang kerja ini adalah akun petugas nanti. Yang bekerja adalah admin petugas, apa user login petugas. Nah di sini Pak. Nah ini tampilannya. Ada upload arsip, data kategori, data arsip, data user, riwayat untuk dan password. Oke. Kalau mau upload di sini nanti tugasnya petugas itu hanya upload sebenarnya Pak. Kalau dia bikin surat di komputer, kemudian mau diupload ya di sini formatnya. Di sini bukan buat suratnya bukan Pak, tapi arsip digitalnya yang di sini. Bukti fisiknya sudah jadinya. Gitu. Oke. Silakan Mas upload arsip. Nah ini menunya Pak seperti ini Pak. Ini nanti yang jadi petugas kerjanya di sini. Nah, upload, klik. Oke. Kemudian kategori ini tadi yang dibikin oleh menu yang dibikin oleh admin tadi akan muncul di sini. Nah, Sekalian, Dimas dan sebagainya nanti akan muncul. Sehingga kalau ditambahkan oleh admin di sini juga akan muncul. Maunya ini kategorinya KUA. Sama admin ditambahin KUA, nanti petugas hanya pilih aja. Yang menentukan admin tadi yang ngatur. Oke, data kategori umpamanya sekalian teman-teman. Ya, namanya kode arsip. Nah ini sesuai dengan kode arsip yang dibikin oleh admin tadi. 001 SK, 002 surat masuk dan seterusnya. Makanya ada kode yang lain bisa ditambahin. Nama arsip silahkan dibikin namanya apa? SK atau surat. Jangan tahu ya surat masuk. Surat kanwil namanya. Surat kanwil nomor tentang. Surat kanwil tentang terus nomornya di bawah nggak apa-apa. Silahkan. Yang penting ada informasi terkait surat di situ mas, nama arsip dan keterangan. Ya, keterangannya belum disposisi, umpamanya, atau penting gitu, penting atau deadline tanggal. Nah, itu kan keterangan-keterangan yang sifatnya bias, nggak paten. Kemudian terus file, ini file yang mau diupload, makanya tadi ada surat masuk. Kemudian mau kita upload di sini Pak. Kita cari. Kalau di HP langsung foto Pak. Bisa. File atau foto bisa. Kalau di HP akan muncul nanti foto. Iya, kamera. Kayak kirim WA itu. Kalau di HP. Karena di komputer nggak pakai foto, jadi ya dia nyari file. Contoh mas masukin mas. Yang apa namanya? Terus yang PDF. Ya, namanya si Aiman. Nah, open upload. Yang terakhir adalah upload. Ya, ini pakai HP soalnya, tidak ada jaringan. Nah ini akan muncul. Arsip berhasil tersimpan dan muncul. Waktunya, jamnya sudah ada itu Pak. Waktu upload kapan? Tanggal 5 bulan 8 jam 10 lebih 6 menit. Itu waktunya akan muncul. Arsip tadi nama, kemudian jenis, kategori
kategorinya, kode arsipnya, petugas siapa yang ngupload, kemudian keterangannya seperti itu. Oke Pak ya. Upload arsip kalau data kategori ini menampilkan informasi terkait kategori yang dibikin oleh admin. Menampilkan informasi aja. Jadi data kategori, data kode arsip, data user, data unduh, ini sifatnya adalah informasi. Ya. Jadi mau milih yang mana itu cuma informasi saja Pak, nggak bisa digunakan untuk bekerja bukan, tapi cuma untuk informasi. Intinya untuk kerja petugas hanya di upload arsip. Oke. Kemudian yang terakhir ini login user. Oh ya, umpamanya gini Pak, dari beberapa kategori ini Mas, lagi data kode kategori. Ini nanti mungkin juga mungkin ini juga perlu dipahami oleh nanti para petugas ya, terkait apa sih kode SK, kode surat masuk, surat keluar. Kalau itu sudah biasa yang belum itu yang 004 sama 005. Kita tambahin kode arsip, surat draft dan konsep surat draft dan konsep surat valid. Apa yang disampaikan oleh Pak Kasubag tadi terkait dengan pembuatan surat yang masih sifatnya konsep, perlu adanya korektor, maka disini tempatnya. Sehingga para petugas itu nanti ngupload suratnya adalah di konsep surat draft yang draft. Nah yang surat valid ini adalah yang upload nanti adalah korektor. Namanya Mas Andi sebagai petugas korektornya, maka dia punya akun sendiri. Tapi namanya dia sendiri, jangan nama orang lain, nggak boleh Mas. Karena sampai korektor. Nanti namanya Adi akan kelihatan itu adalah surat valid. Sehingga kalau surat-surat yang sifatnya draft nanti oleh user itu diabaikan. Kalau masih sifatnya masih draft oleh user, memang user nggak bisa ngapus. Nanti Pak Kemenang maupun Pak Kasubag atau kasihan yang lain mau menggunakan sebagai user nggak bisa ngapus, cuma bisa lihat, bisa download. Kalau yang draft ini berarti nanti belum selesai karena masih dikoreksi. Nah nanti setelah dikoreksi oleh Mas Adi koreksi kemudian upload di konsep surat valid, maka surat draft ini harus dihapus. Seperti itu. Tapi user nggak bisa ngapus. Itu ya, user admin nggak bisa hapus, hanya petugas korektor. Itu. Oke. Itu Pak ya, mungkin terkait dengan konsep surat draft. Apa sih konsep surat draft? Itu surat yang belum valid, belum dikoreksi. Kalau yang valid ini yang sudah dikoreksi oleh korektor. Oke, selanjutnya lopot ya. Lopot aja. Kita ke user. Balik Mas, balik di dashboard di halaman depan. Ini sebagai di tadi Mas, lopot dulu. Bawah lagi, bawah. Nah, kembali. Nah, klik. Login sebagai user. User ini adalah penerima manfaat atau yang diuntungkan. Loginnya masih sama. Nah, di sini Mas. Jadi nanti user itu hanya bisa melihat arsip doang. Data arsip, penting data arsip. Apa yang diupload oleh petugas tadi akan muncul di sini. Nah, tadi surat masuk dari Kanwil nomor tentang sekretariat itu belum penting namanya. Nah itu bisa Pak di preview namanya, preview. Dia mau lihat preview. Biasanya karena dia nggak menemuin memori HP, ya lihat aja seperti ini. Oh ini suratnya. Atau mungkin kalau mau butuh karena sedang bepergian jauh mau nge-print, download. Atau di sini juga langsung print bisa Mas. Itu ada menu ini bisa print. Ya, di menu 3 itu. Nah, ada printnya, print. Nah, print langsung gitu Pak. Jadi aplikasi ini sebenarnya sederhana Pak, nggak terlalu banyak, cuman mungkin kalau bisa dimanfaatkan akan sangat banyak sekali manfaat seperti itu. Oke Mas, lanjut Mas ke materi kita. Gimana Pak? User, admin, petugas kira-kira ada gambaran ya? Nanti dicoba. Iya, nanti kalau sudah di ini bisa. Belum bisa ngomong kalau belum coba aja. Nah ini yang sedang penggunaan aplikasi sedang pada komputer. Selanjutnya adalah aplikasi penggunaan di Android atau di HP. Nah ini pegawai nanti kayaknya laptop nggak betul bagus. Ya. Sebelumnya.
Nah ini kata terakhir ya. Setelah file terupload oleh petugas, maka user baik itu kepala kantor maupun Kasubag PU bisa langsung melihat file tersebut di akun usernya masing-masing. Kalau sudah diupload oleh petugas tadi, maka user langsung bisa melihat di akunnya masing-masing. Ini online Pak, jadi walaupun Pak Kemenang itu di rumah bisa lihat. Diambil ada rapat itu surat tinggal pencet. Gitu. Jadi akan lebih mudah sebenarnya. Ketika digital arsip dikelola secara benar, maka mungkin akan sangat mudah kita. Karena kemarin keluhan Pak Kasubag ini pekerjaan saya yang tahun 2014 dulu terkait dengan tindak lanjut BPKB. Itu udah 4 kali saya mengirimkan file itu atau surat itu ke BPKB, tapi tagihannya masih muncul Pak ya, masih muncul. Kemudian cari lagi suratnya kemana ini? Untung saya tekan itu dulu Pak, karena memang saya dulunya agak rajin hanya file yang banyak penting itu, seperti yang punya Irjen tahun kemarin itu masih ada. Iya, kaitannya dengan ini. Sebenarnya kalau itu diupload Pak, akan lebih mudah lagi. Komputer pindah sana pindah sini, mau ke install ulang lah dan lain sebagainya. Tapi di sini masih belum ada. Seperti itu. Selama hosting masih cukup, ya, hosting masih cukup, untuk penyimpanannya masih cukup, ya, insya Allah file masih bisa masuk semua. Ya, itu kalau mau yang bayar Pak. Terobosan pakai yang gratis gimana? Ini mungkin baru 5 kali ini. Biasanya gitu. Bayangkan aja kalau hosting itu kan berupa server Pak. Kalau di pusat itu server sudah besar sekali karena penggunanya secara nasional. Itu aja masih kekurangan kadang-kadang karena pelayannya lebih banyak. Dan itu bukan digital arsip, hanya berupa ya kata-kata teks aja ya. Kayak MS itu udah ada yang upload. Sekarang ada yang mainnya upload karena ada ada penambahan server kemarin. Sehingga kalau kita mau bikin aplikasi ini pakai hosting kita sendiri, seperti kata Pak Kemenang, nggak bisa diakses oleh orang lain ya, di Google Drive itu masih tengah ya. Kalau ini nggak Pak, karena ini kita hosting sendiri. Cuman yang kapasitas terbatas, jadi nggak ada orang yang tahu, ya, karena di Google nggak ada Pak, karena kita hosting sendiri. Ya. Kemudian ini yang untuk di HP Pak, langkah-langkahnya adalah download aplikasi paket file atau APK, biasa disebut APK. Aplikasi sedap, di-share di WA Group. Mungkin kodenya ada yang beda Pak, karena sudah saya ganti tadi. Kodenya belakang ada yang nggak 17 nih. Ya karena penyesuaian logo, mana logonya masih di pinggir. Nah saya bikin di tengah Pak. Sehingga ganti file, ganti nama. Sama aja tapi dalamnya sama aja. Cuman logo depannya aja itu nanti. Nah Pak, install APK ke dalam Android sampai selesai. Itu yang terakhir yang sana sendiri itu adalah APK yang di share di grup. Kok nggak pakai Play Store? Play Store itu lain lagi Pak ceritanya. Kalau developer yang mau bisnis ya memang bisa Pak, karena dia mengestimasi berapa banyak kali unduhan. Kalau di kita kan untuk internal mungkin yang unduh nggak banyak lah Pak ya. Kalau saya daftar developer, karena saya bukan developer di Play Store, jadi ya harus daftar dulu dan itu masih berbayar Pak. Yang bagi-bagi mana saya jual aplikasi namanya lewat orang lain, masa orang lain nggak dapat untung kan nggak mungkin. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan. Jadi intinya sudah pakai Android sudah bisa, tapi kita share pakai APK-nya. Kalau kemarin ada Kobo itu, kita bersama dengan itu Pak. Kobo APK ya kita pakai sedap APK. Nah, install APK ke dalam Android sampai selesai. Selanjutnya langkah-langkah sama dengan penggunaan aplikasi pada komputer ini yang selesai Pak. Itu yang pertama di grup, yang kemudian yang kedua diinstal, yang ketiga itu adalah muncul di halaman depan HP. Jadi kalau petugas mau upload, user mau lihat, nggak usah bikin buka Chrome dulu, tulis sedap, itu nggak perlu. Tinggal pencet kayak mau WA itu Pak. Kalau mau WA kan pencet aplikasi WA, pencet aplikasi sedap di halaman depan HP. Sudah. Nanti akan muncul yang seperti ini, yang terakhir sendiri. Itu sama dengan yang di komputer tadi Pak. Oke, terlanjut Pak. Nah ini perlu kita uji cobakan Pak. Aplikasi ini kan masih sebatas, masih kita sosialisasikan. Mungkin nanti bisa diuji coba di kalangan kita, namanya. Kalau mau ada yang coba sehingga nanti maunya ditambahin ini atau dikurangin ini.
silakan. Yang penting nanti bertahap Pak. Yang penting bertahap. Artinya sekarang ini adalah tahap pertama, versi yang awal. Kemudian nanti mungkin ada tahap revisi seperti itu. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan aplikasi sedap? Ya Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Kantornya Agama Kota Jawa Barat, Bapak Basrafil, para kasih, para hadirin yang kami hormati. Tentu saja yang pertama kami memberikan apresiasi yang tingginya atas proyek perubahan yang telah dilaksanakan oleh Kasubag PU. Walaupun tadinya kami berpikir bahwa aplikasi ini akan memuat semuanya, termasuk laporan dari seluruh seksi. Ternyata setelah sosialisasi, ternyata hanya isinya terbatas berkaitan dengan arsip. Oleh karena yang kami ingin tanyakan, bisa tidak aplikasi ini dikembangkan? Artinya, karena kemarin ya masuk kami juga sudah minta dengan pengembang, kami coba minta pengembang di awal-awal kami masuk sebagai Kasih Bimas untuk membuat link pelaporan online, baik yang dilakukan pelaporan penyuluh ataupun yang oleh KUA berkait dengan laporan OP dan lain sebagainya. Walaupun sementara ini kami tunda untuk pelaksanaannya karena kami masih tahap perbaikan laporan, sampai nanti setelah laporan itu kami pandang fit untuk pelaporan secara online akan kami kembalikan seperti semula. Oleh karena kami berharap Mas Imam mungkin Bapak Kasubag PU, bisa tidak pelaporan itu bisa terintegrasi dengan aplikasi yang sedang dibuat ini. Artinya masing-masing segi tidak perlu lagi membuat aplikasi, cukup dengan mengklik mungkin aplikasi ini, ya, sehingga dia sudah bisa masuk ke yang dia tuju. Itu saja. Itu artinya Bimas nggak perlu lagi membuat link yang kemarin itu walaupun masih sifatnya sederhana nanti kita perbaiki. Tapi maksud kami kalau memang itu bisa diintegrasikan, ya, jadi masing-masing seksi itu dia pelaporan bisa dilakukan secara online, memenuhi harapan dari instansi Kementerian Agama Provinsi Lampung. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Dijawab dulu. Dijawab dulu. Tolong jawab dulu. Ya, Ya, terima kasih. Jadi begini Pak, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya aplikasi ini hanya digunakan untuk internal. Apa sifatnya bukan informasi, hanya digitalisasi. Kalau untuk pengembangan aplikasi itu mungkin bisa diintegrasikan dengan PTSP Pak. Artinya begini Pak, kita demokan dulu ya, kita demokan dulu. Jadi seandainya ada bukan hanya penyuluh sebenarnya, banyak ada guru, kemudian ada orang lain. Intinya orang yang nggak punya akses di Kemenak, gitu. Dia mau ngajukan surat, mau masukkan laporan penyuluhan atau laporan bos dan sebagainya, kan itu. Artinya mereka tidak punya kode login, nggak punya akses untuk kepada surat, tapi dia bisa mengirimkan surat, sehingga dia nggak memerlukan login gitu Pak. Kalau ini kan harus pakai login, mengapa? Karena hanya internal kita. Nah, itu mungkin bisa diintegrasikan ke dalam aplikasi PTSP. Sehingga di PTSP itu sebenarnya muncul semuanya menu-menu, termasuk menu ini nanti akan muncul di PTSP. Jadi PTSP di situ ada sedar, nah itu, kemudian informasi haji, pendaftaran haji, pendaftaran tempat ibadah, laporan penyuluhan, banyak seperti itu. Nah, nanti kayak itu Pak, informasi SIMAS, nah, muncul menu-menu, tapi nanti yang khusus ini login Pak. Kalau yang itu nggak login, dia bisa upload nama siapa. Kalau terus sudah ada nama-namanya otomatis sudah ada namanya KUA mana, kemudian upload kasih. Tapi dia terintegrasi dalam satu domain kemenak.id. Bukan di sini. Bukan di sini. Nanti ptsp.kemenak.id, di dalamnya salah satunya adalah sedap, laporan penyuluhan, laporan bos, usulan pencairan sertifikasi, semuanya. Ya itu silakan. Tapi di dalamnya itu Pak ya, itu kan ada tuh di Mas Islam. Bisa ditambah lagi nggak di bawahnya?
Yang data kategori Pak, Ah. bisa. Nah sekarang kan di Mas Islam nih, di Mas Islam itu sendiri mungkin saya rasa bisa ditambah. Makanya nanti. Tapi orang lain nggak bisa login maksudnya. Jadi begini Pak, yang bisa ngakses ini hanya yang punya login. punya login. Kalau orang umum punya login, nggak tahu saya nanti surat mau diapain. Itu masalahnya. Karena ini kan internal kita, itu. Tapi kalau yang terkait dengan itu bisa Pak, tapi nanti diintegrasikan tapi aplikasi tersendiri. Nanti namanya aplikasi BTSP yang kemarin saya contohkan pada Bapak itu sebenarnya sudah ada, tapi belum didesain sedemikian rupa, sehingga kayaknya belum layak tayang kayaknya gitu. Itu Pak. Dia bukan masuk di aplikasi ini ya, artinya di Kemenak. Iya. Di web Jadi Kemenak. gini, namanya ini Pak PTSP. Ya, aplikasi itu namanya ptsp.kemenak.bapak.id. Di dalamnya ada salah satu ini, kemudian laporan itu dan lain sebagainya. Menu apa yang tidak dilayani. Tapi khusus aplikasi ini menyediakan harus login. Sehingga orang luar makanya kalau dia mau masuk nggak bisa. Kalau mau akses surat masuk dan surat keluar kita nggak bisa tanpa itu. Ya, bukan di sini ya. Kalau yang lain nggak perlu login. Umpamanya mau pelaporan penipuan, tinggal nama atau gitu. Iya, banyak pelayanan. Sedikit nih. Satu lagi. Nggak usah pakai itu sih. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Jadi saya mendapat keterangan dari pengembang tadi. Di sini Pak Kepala. Ya. Jadi saya mendapat keterangan dari pengembang tadi. Sepertinya nanti saya akan juga kalau itu dijadikan satu di PTSP. Jadi kami sendiri, saya beserta tim di Pendisnis sudah mulai dengan cara yang membuat Google Form. Kalau kita mau berkasan sertifikasi, kami nggak terima lagi berkas yang berupa yang manual atau berkas yang print out. Kami sudah menggunakan Google Form, jadi tinggal scan kirim. Jadi itu disiaga itu Mas yang tadinya simpatika dibantu Mas Ali, sekarang juga sudah mulai pelan-pelan dilepas ditangani oleh Mas Ibda. Jadi kalau itu menu itu ada di PTSP, saya kira aksesnya gampang gitu Mas Ibda. Semua bisa, tapi ya dengan itu tadi, dengan yang login dengan seksi masing-masing. Tapi ini belum ke situ ya Mas Ibda. Jadi khusus. Iya, ini khusus kita kasih. Kalau mau itu ya bisa diubah. Ya, karena di pengembangan nantinya, jadi kita fokus ke sini. Terkaitnya kakak suka yang mana? Saya terima kasih. Masa depannya yang kakak suka, saya support. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kepala Kantor yang saya hormati, Pak Guru Besar, Bapak Anton Sopari, dan teman-teman adalah peserta pelatihan kepemimpinan pengawas angkatan 1. Dan ingat Laporannya mungkin bisa kita kembangkan lagi di mungkin nanti di PTSP-nya pun bisa. Kemudian kalau dia memang memungkinkan di sini, nanti kita lakukan di sini bagaimana caranya. Cuman setelah ini selesai dulu, gitu. Karena ini fokusnya ke ini dulu. Masalah pengembangan selanjutnya nanti kita pikirkan lagi. Terima kasih masukan semuanya. Masukan saya pribadi selaku Kasubag TU mungkin ya, itu bisa menampung semua aspirasi untuk kebaikan kita semua dan kemudahan dari kita semua. Selanjutnya soalnya apa? Karena saya perhatikan yang sudah jalan webnya itu kan Prince Sewu, Pak ya. Man-mannya itu yang sudah, kemudian man satu benar lampu. Iya. Jadi kan jadi sendiri karena gini Pak. Karena dulu ya web itu pernah kita ngegabung kalau nggak salah itu ya. Nah, tapi nggak tahu dia di madrasah atau enggak, kemudian pecah dalam artian nggak aktif lagi, rupanya di pusatnya itu ya sama kayak yang dibilang Mas Imam tadi, kita ngedompet di pusat, mungkin di pusatnya stop nggak bayar atau bagaimana kan, akhirnya mati, buat lagi kita. Nah, makanya
di tulang bawah begitu saya masuk 2020 webnya mati bang, mati karena nggak bayar. Waduh, akhirnya buat ulang lagi saya. Termasuk di sini juga dulu tulang bawah barat ini mati juga karena apa ya, pada waktu itu pokoknya nggak aktif lah, nggak bisa dipakai, atau ujung-ujungnya buat lagi. Nah ya akhirnya ketemu, kalau nggak salah siapa itu bang kemarin itu bang, Pak siapa itu, Pak Kasih Dimas Muin ya. Nah ya tim-timnya dia lah gitu lah ya. Nah jadi yang jelas itu tadi kaki benar kata Mas Imam tadi ya, mereka kerja malam dalam artian kalau saya sih enak aja, gampang yang mau beli rokok mau mendadak itu udah beres gitu kan, udah paham lah dia kan gitu kan. Nah kalau dia nggak ada rokok juga ngantuk dia pakai selesai buat ini. Nah sebenarnya ini juga sudah apa ya, termasuk cepat gitu loh, karena kemarin itu target saya sosialisasi itu di tanggal 10, 11, 12 antara 3 hari itu. Akan tetapi karena ini sudah selesai, kenapa tidak kita sosialisasikan sekarang gitu bang, karena semakin cepat semakin baik dan semakin cepat kita pakai, kita pergunakan. Jadi nggak mesti harus menunggu tanggal 10, 11 Agustus itu, semakin cepat semakin baik. Mungkin itu ada tambahan lagi? Cukup ya. Selanjutnya mari kita dengarkan sama-sama masukan ataupun arahan ataupun lainnya yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawah Barat. Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Oh gitu ya. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini sudah kita sosialisasikan untuk melaksanakan program aksi perubahan yang dilaksanakan oleh Kasubag Kita Usaha Bapak Anton yang sudah 9 bulan lebih di Diklat Palembang dan nanti akan kembali lagi pada bulan September. Saya berharap sebelum pulang ke Palembang nanti ini sudah bisa direalisasikan di kantor kita, sehingga ketika presentasi nanti benar-benar ini sudah bisa dibuktikan. Nanti dites waktu ujian, dites oleh pengujinya nyambung nggak, benar nggak, karena itu harus ada buktinya nanti. Alhamdulillah di awal beliau mau mencari judul ini memang pertama konsultasi dengan mentor, dan ternyata alhamdulillah masukan-masukan yang selama ini saya sampaikan bisa diterima. Ada 2 pilihan yang saya sampaikan. Saya bilang kalau nggak siap sedap, rupanya oleh coach disetujui sedap. Nah inilah yang kita laksanakan atau mulai disosialisasikan pada hari ini. Kemudian ini ada untuk mendukung program ini, di samping kita melaksanakan ada dukungan stakeholder dari dalam atau stakeholder dari luar. Stakeholder dari dalam adalah yang ada di lingkungan kantor Kementerian Agama, yang kantor artinya kasih, kemudian staf, mungkin nanti diminta testimoninya untuk memberikan dukungan kepada program ini. Dan alhamdulillah, kenapa ini terpikir seperti ini? Karena di mana-mana terus terang, bukan hanya di Kementerian Agama Tulang Bawah Barat, tapi juga di perkantoran pada umumnya, selain dari Kementerian Keuangan, itu rata-rata kalau bicara asik itu susah. Coba, mana surat kemarin? Siapa yang baca doa pada hari ini? Oh, surat kenapa? Siapa yang terjadi? Gak ada. Nah, bingung jadi surat.
Tapi kalau arsipnya ada, disposisi ketahuan, disposisi ke si Anu, si Anu yang berangkat dan yang ditugaskan. Atau surat-surat tentang bos, surat-surat tentang diklat dan lain sebagainya. Sehingga tidak cari-cari. Ini kelemahan kita. Ini saya akui selama hampir 30 tahun jadi pegawai negeri PNS ini. Kelemahan di situ. Kita bicara arsip, bukan hanya itu, tapi ketika kita saja, contoh di rumah, ini ketika mau mengusulkan sesuatu, misalnya tanya dengan melampirkan mendaftar nikah, melampirkan lunas PBB. Nah, di kedor lunas PBB tahun ini mak keluar. Si tahun ini mak boleh kalah, udah hilang arsip itu kan. Padahal itu mesti tiap tahun PBB itu diarsip karena soalnya diperlukan. Bayar, termasuk bayar listrik. Ini kan udah bayar udah taruh gitu. Tapi kalau sudah main digital, kalau saya bayar listrik itu pakai M-Banking, udah arsip di HP-nya, gitu, lebih enak. Transfer ke M-Banking, listrik, telepon, tahu gitu. Tapi kalau sudah kertas, itu kalau orang dulu zaman nenek moyang dulu itu di tempel dinding ada paku, lihat ini satu. Lebih tertib orang-orang dulu, apa dindingnya papan, rumah papan, dipaku cotok, masang ini selembar, tempel dengan paku. Masih ada, tapi orang-orang sekarang enggak. Tapi saya, alhamdulillah, saya pertama kali saya nikah itu saya listrik itu saya filkan dalam satu file map sarker. Sekarang kalau PBB itu masukkan di sertifikatnya. Kalau ini PBB rumah ya sertifikat rumah, PBB kebun sertifikat kebun. Kalau apa namanya asuransi mobil dimasukkan di dekat dengan BPKB-nya. Jadi seperti ketika cari gampang nyari file. Jangan itu saja, mungkin pegawai saja ketika mau cari SKM pertama di mana numpuk semua dalam satu map. SK pertama, SK terakhir, BBP apa namanya KGB yang pertama, terakhir punya sendiri aja kadang-kadang acak-acakan. Nah, ini perlu diamnya dari diri sendiri. Nah sekarang karena sibuknya sekarang ini maka perlu karena semua sudah ada digitalisasi, maka digitalisasi semua berarti. Makanya kalau sekarang kalau ketinggalan dompet nggak apa-apa, tapi kalau ketinggalan HP bingung, kayaknya begitu. Apalagi kalau memang udah M-Banking, mau bayar pakai ini aja, belanja nggak usah bawa duit lagi, karena kalau ke ATM sama toko ada ini beli laptop, gesek nggak bisa, nggak bisa gesek ini, Pak. Ada ini nomor rekening kita transfer aja, selesai, udah main itu. Karena sekarang ini orang sudah punya ketergantungan dengan kita. Makanya dengan kata Mas, tadi walaupun saya di rumah atau saya di rapor saya bisa ngecek. Nah sekarang sudah pasang CCTV. Nanti bisa ketahuan siapa yang di kantor ketahuan. Iya, karena ada suaranya. Itu lebih bagus kan. Jadi kalau sudah pasang ini dan saya tadi baru melihat istri saya datang masuk ke dapur keluar lagi. Ini ada pembantu lagi pel tadi keteruan. Kalau dia nggak datang, kalau dia bilang datang bohong, rekam besok udah ketahuan. Nah, artinya untuk persuratan, surat keluar, surat masuk, SK dan sebagainya, semua itu sudah diklasifikasi nanti. Maka ini satu hal yang terbaik. Mudah-mudahan ini jadi contoh untuk bagi yang lain yang belum, termasuk kawan-kawan Pak Anton yang di kabupaten lain bentuknya seperti apa, saya juga tidak begitu paham. Mudah-mudahan ini jadi yang terbaik untuk membawa nama baik kita bersama. Perlu dukungan, artinya nanti testimoni, dukungan artinya untuk bisa ditiru, dikopi oleh kawan-kawan. Walaupun nanti sudah ada room-roomnya sudah disiapkan oleh Mas Imam, room Bimas Islam, room pending, room apa namanya haji, dan sebagainya. Kita tidak hilang kalau ada dalam genggaman. Saya kira itu dukungan daripada apa namanya harapan saya, dan nanti pada saatnya ujian juga akan didampingi oleh mentor. Kemarin waktu presentasi
kasih judul ya. Perencana udah kita sampaikan. Sepenuhnya mentor mendukung, apalagi biayanya dukung semua. Karena itu yang disampaikan, kalau mentornya nggak tahu, ada nggak nyambung. Mentornya nggak nyambung dia. Ya mentornya nggak nyambung, nggak tahu apa itu katanya. Dia mau pernah hadap saya, itu salah. Pemimpin yang tidak mencontohkan kalau anak buahnya nggak pernah ngadep, bilangin salah. Pokoknya bahwa itu anak buah saya, pokoknya bagus itu udah selesai. Iya. Ada apa? Ada miscommunication. Udahlah depan orang tuh jangan bilang kalau yang nggak bagus itu jangan dibilang depan orang. Apalagi memang bagus kan. Selama ini saya kira perlu komunikasi. Dan alhamdulillah ya bukan hanya Kasubag, semuanya saya kira termasuk kepala madrasah komunikasi bagus. Dan itu bisa digaransikan untuk tulang bawang barat ini saya nyatakan memang cukup bagus dan semuanya bagus. Tidak ada yang ngotot-ngotot, tidak ada yang terlalu nurut juga. Terlalu nurut juga salah juga. Mungkin pokoknya gimana bapak aja lah, mau hidup mau mati sama juga. Nggak mau usaha namanya nggak kreatif. Tapi kalau dia punya potensi, punya inovasi, punya imajinasi, punya pemikiran yang bagus untuk memajukan kantor, untuk menjaga kepentingan agama, teman madrasah, berkawan, saya angkat tangan dan apa kewajibannya kok berikan apa namanya angkat tangan, artinya menunjukkan jempol apresiasi yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan ini yang terbaik dan dia akan dampingi sana pada bulan September dan saat ini ada juga eksternal. Dari eksternal, stakeholder eksternal yang mungkin dari siapa yang sering kita komunikasikan dari sering komunikasi sama kita. Yang haji sama siapa? Sampai KPK. Kemudian kalau di banding sama siapa? Dari pendidikan, kemudian dinas yang terkait, kemudian MUI, kemudian organisasi Islam lainnya. Dewan masjid, masuk ke seragam dan sebagainya. Saya kira itu yang tentang apa namanya proyek perubahan, apa namanya? Aksi perubahan. Kalau proyek perubahan sudah proyek perubahan itu P4 ya. Zaman saya juga masuk proyek perubahan, karena sudah aksi perubahan. Jadi proyeknya, kalau proyek itu ada duitnya. Makanya kali ini kalau sekarang udah aksi itu berarti harus dari yang bersangkutan duitnya gitu. Makanya dari Pak Imam Nagir dia udah bayar kantong. Tapi kalau kantong nggak kurang nanti tambahin sama soleh. Kalau masih kurang lagi tambahin sama Pak Imam Kahfi. Tenang aja Pak. Kata ini satu keluar lah. Jadi untuk kebaikan bersama karena Pak Imam Kahfi udah daftar tadi kan. Selanjutnya ini ada pada saat ini ada ini SE Menteri Agama tentang proses ini dan nomor 14 ya. Semua. Mari kita tutup acara kita ini pada